nggak apa-apa lah ya. Oke, bisa dimulai ini. Ini sudah ratusan ini yang nonton. Masya Allah, tabarakallah. Iya, semoga aja ya ratusan. Yang lain, untuk audio yang lain dimohon untuk mute ya. Oke, sebelum dimulai saya infokan lagi bahwa apabila nanti sudah sesi tanya jawab, ada hadiah e-wallet untuk 4 orang pemenang berupa Shopee Pay. Jadi ketika nanti saya tanya jawab, tanyakan nanti akan langsung dijawab oleh Mas Aunil Ahmad atau bisa dipanggil Mas Aun. Nanti apabila kita sudah nyatat dan di akhir acara kita akan umumkan siapa nama-namanya itu, silakan DM di IG @laismujatim. Pastikan sudah follow lalu DM konfirmasi bahwa Mbak atau Min, saya yang tadi disebut namanya waktu Zoom. Nanti flash berikutnya akan dilangsungkan oleh admin kita. Pastikan follow dan juga jangan lupa subscribe di akun channel Laismu Jawa Timur. Karena ini live di YouTube sekaligus di Zoom. Oke ya, sekali info ya. Disiapkan pertanyaan terbaik dari apa yang akan disampaikan oleh Mas Aun. Oke, Mas Aun ini ngobrolnya santai-santai aja ya. Siap. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda haq yudhhirahu 'alal dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh. Oke, terima kasih kehadiran kepada seluruh audiens atau seluruh peserta Zoom ngobrol santai menilik Ramadan di negeri jiran bersama Laismul Jawa Timur, dan kita sudah bukan dihadirkan sih, tapi sudah join oleh narasumber kita yaitu Mas Aunila Ahmad. Beliau ini sedang melaksanakan studi S1 Mas ya? Yes, S1 S1 di International Islamic University Malaysia. Nah, apa tadi itu? IIUM. Okay. UIM Malaysia. Ambil jurusan? Saya jurusannya ilmu politik. Politik ya, ilmu politik lah, ahli siasat. Oke Mas Aun, kita ngobrol-ngobrol dulu ya, karena kebanyakan dari audiens maupun teman-teman yang merasakan gimana sih rasanya di luar negeri itu, di Eropa, di dan sebagainya. Oke, jangan jauh-jauh ke Eropa dulu, kita persempit dulu ini. Coba ke negeri tetangga kita di Malaysia. Ya kan, seperti apa, bagaimana, apalagi Mas Aun ini bisa manggil Aun aja ya, biar nanti keakraban. Siap. Jadi nanti, wah Mas gimana sih rasanya kuliah di sana itu, terus bagaimana prosesnya ketika kita ingin ke Malaysia saat ini, bagaimana, apakah mudah, ataukah panjang, ataukah ada syarat-syaratnya, ya kan? Terus bagaimana sih rasanya Ramadan di sana itu? Kalau di Indonesia kan kebanyakan Ramadan identik dengan yang pertama, petasan. Kedua, ikan sirup. Ketiga, ya kan biskuit legendaris, ya kan? Nah, itu nanti akan kita bicarakan ya. Oh ya, oke, info juga Mas Aunila ini adalah menjadi CEO termuda dari platform millennialis.id. Kita adalah platform kepenulisan anak-anak muda. Ya. Mas Aun kok miring-miring ya? Saya lihatnya miring-miring ini. Mas Aun, masih miring. Kameranya miring. Maaf. Oh, oke. Di YouTube miring masih? Oke, sudah. Oke. Oke, untuk awal saya persilakan untuk Mas Aunila Ahmad memperkenalkan diri. Secara ringkas saja, secara santai. Gimana sih Mas Aun itu, ya kan, cara dirinya, mulai bagaimana dulu prosesnya bisa sampai ke Malaysia itu bagaimana. Monggo, kepada Mas Aun atau Mas Aunila Ahmad, dipersilakan. Halo, assalamualaikum teman-teman. Saya, mungkin juga beberapa ada ini ya, ada Bapak dan Ibu, Ayahanda dan Ibunda Muhammadiyah, atau Jawa Timur atau mungkin di luar Jawa Timur juga. Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aunila Ahmad, biasa dipanggil Ulin atau yang paling baru dipanggilnya Aon. Itu karena iseng-isengannya teman-teman milenialis.id supaya kita punya konten.
Saya asal Surabaya, Bapak Ibu dan teman-teman semua. Sekarang kebetulan alhamdulillah sedang dapat rezeki untuk sekolah S1 di International Islamic University Malaysia. Kalau bahasa Melayunya University Islam Antarabangsa Malaysia. Jadi UIA, biasa disebutnya UIA. Saya dari total 4 tahun studi di di jurusan ilmu politik, Fakultas Ilmu Humaniora. Nah, sebenarnya mohon maaf karena barusan tadi lambat karena di Malaysia, di Kuala Lumpur, Selangor, asar itu baru jam 4:30. Kalau di Surabaya 4:30 udah gelap ya, udah mepet maghrib banget gitu, udah kayak sejam lagi maghrib. Nah, di sini baru azan. Tadi ada kelas, jadi barusan selesai. Seneng banget, alhamdulillah sore ini diajak teman-teman Lazis Jatim untuk live di YouTube dan sesi langsungnya di Zoom terkait apa ini, ngobrolin ini aja kali ya, persamaan perbedaan gitu. Seru nggak sih Ramadan di Malaysia? Apa sih yang bikin Ramadan di Malaysia ngangenin gitu? Itu masih seru. Iya. Oh iya, Mas Aon ini adalah Ketua Pimpinan Cabang Istimewa Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Malaysia. Baru terpilih kemarin ini, Mas ya? Betul. Baru 2 bulan. Baru 2 bulan, berarti masih baru. Ini juga ada beberapa kader-kader IMM ini. Barangkali ada kader IMM yang pengen, Mas, saya pengen kuliah lanjut di Malaysia. Gimana ini? Saya pengen. Boleh banget. Sri Banding, thank gimana you. ini? Nanti langsung di chat WhatsApp atau DM aja. Wah, langsung DM aja. Oke, Mas Aon. Mas Aon kan sudah lama di Malaysia ini ya. Kan lama juga sih. Jadi kalau Ramadan di Indonesia itu kan kebanyakan ya kan iklan-iklan di mana-mana, iklan kayak iklan sirup, iklan sarung, iklan segala macam makanannya terkait dengan Lebaran kan banyak. Saya tadi itu nemu artikel kalau nggak salah. Berarti di Malaysia itu ada aturan khusus bahwa tidak sembarang tempat itu boleh masang iklan secara cetak maupun secara virtual tentang makanan selama bulan Ramadan. Itu benar apa enggak sih? Saya udah konfirmasi terkait artikel yang dimaksud. Teman-teman Malaysia sendiri, termasuk tadi saya kebetulan ada kelas Media and Politics. Yaitu ngomongin tentang framing, ngomongin tentang keberpihakan media, ngomongin tentang apa sih yang coba disampaikan media outlets tertentu gitu pada halayak ramai. Nah, untuk yang berita tadi di salah satu media online Indonesia yang saya dapatkan konfirmasinya itu rumor aja sih. Karena saya sendiri alhamdulillah ini tahun keberapa berarti ya? Tahun ke-6 saya ke Malaysia 2016, teman-teman. Tapi itu cuman kayak 3 mingguan gitu, program Ramadan juga. Jadi ya nggak kredibel banget, tapi oke lah kalau ngobrol. So far saya nggak pernah ngelihat ini sih kayak larangan. Oh, masih ada juga. Cuman bedanya mungkin bukan larangan ya, kreativitas kali. Atau gila kalau di Indonesia tuh mesti kreatif semua teman-temannya, kayak Marjan aja sampai selegend itu ada kesinambungan gitu kan ceritanya, ngebangun brandnya gimana, terus gimana orang itu bisa kalau ngomongin sirup, ngomongin Marjan gitu. Nah itu dia dapat momentumnya di situ. Nah di Malaysia ini saya belum dapat sih ada brand yang sekuat, misalnya nyebut mereknya. Misalnya satu sirup itu tadi atau apalagi satu kaleng biskuit itu tadi ya. Saya belum pernah nemu sih yang sekuat itu. Cuman beberapa kayak sekarang ada nih satu perusahaan crackers gitu, kue-kue kering yang lagi coba rebrand dirinya, dan kemarin ada juga iklan Lebaran, iklan Ramadannya. Jadi untuk mengatakan bahwa itu dilarang nggak juga, ya kan aja. Mungkin nggak serame Indonesia. Ini responnya bukan respon hukum, respon pasar aja. Jadi bukan karena dilarang, tapi karena mungkin belum ada yang nggarap. Jadi ada walaupun bukan merek yang rame di Indonesia kali ya? Yes, yang semancep itu, yang kalau ngomongin sirup mesti asosiasinya ke sini, belum sekuat. So far ya, seenggaknya. Berarti ada ya yang kayak gitu? Ada, tetap berarti banyak kok.
sama-sama meriahnya dong. Meriah banget kalau saya boleh ngomong. Lebih meriah mana sama kampung Ramadannya di Indonesia? Kalau di Hasan, wanna come over? Come. Saya punya ini teman dari from Yaman, Saudi. Ya, brother. Ahlan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. How are you guys? Salam. Yeah, this is Hasan, guys. He's from Yemen. He's been here since 2018, right? 2017. 2018. Kita 18 or 17. Yeah, we were in class 2018. This man is very good. He is very good. Believe me. Wallah. Stop. Okay, you going? Yeah. You still have something or what? Yeah. We have a session. Oh, really? Yeah, it's like on YouTube. Indonesian or what? Yeah, Indonesia. All the best, man. Thank you, bro. All the best. Keep going. Oh. Yeah. Have a good one. Inshallah. Wes, your friends are funny. Okay, sorry for the interruption, teman-teman. Jadi Nggak apa. ya itulah enaknya itu sekalian itu teasing supaya teman-teman mau kuliah di sini. Anyway, Lebaran di sini kalau secara pengalaman yang saya rasain ya physical seru banget karena kalau Malaysia menyambut Ramadan itu semeriah itu gitu, kayak dibuat kebijakannya, terus nanti kayak bazar aja. Ngomongin bazar itu bisa 2-3 hari masuk di headline berita nasional. Kayak ada berapa ribu bazar di Kuala Lumpur, berapa ribu bazar di Selangor. Terus nanti isu-isu yang pokoknya ngulik bazar aja itu bisa 2-3 hari di media nasional. Jadi semeriah itu, dan kalau kita kayak offline gini udah Malaysia udah menyatakan endemik kalau nggak salah. Seenggaknya sudah sangat longgar lah. Jauh dari 2 atau 1 tahun yang lalu. Jadi kita terbiasa untuk buka di rumput-rumput gitu di taman, teman-teman. Nanti kalau teman-teman mau lihat salah satu keseruannya, bisa cek @IMP Malaysia. Coba cek aja di highlight-highlightnya itu. Kita punya story Bazar Ramadan di kampung. Jadi kalau teman-teman tahu warung Soto Lamongan ya, salah satu proyek empowerment dari PCIM Malaysia kerjasama dengan Lazismu Jatim dan Lazismu Pusat dulu, one off gitu. Jadi warung Soto Lamongan itu terletak di Kampung Baru namanya. Kampung Baru ini benar-benar di sentralnya Kuala Lumpur. Ibarat kalau kita ngomongin Monas itu KLCC, yang Twin Tower itu, yang menara kembar. Nah, Kampung Baru ini mentengnya gitu lah, atau PP Muhammadiyah gitu. Kayak cuma 1 kilometer away gitu, dan 1-2 kilometer lah maksimal. Nah, di situ itu memang dedicated, disediakan khusus untuk kampung Ramadan tiap tahun. Jadi udah orang tuh kalau ngomongin bazar Ramadan, asosiasinya oke, mesti kampung baru namanya. Nah, sampai segitunya sih, itu nggak cuman yang disambut ala kadarnya, yang hanya dagang musiman terus ini benar-benar meriah. Terus kayak di taman atau di pusat-pusat fasilitas umum, fasilitas publik, itu orang jadi ramai banget, jadi mesti bakal ngumpul di sana. Kita kan mungkin terbiasanya iftar di masjid, di satu aula, satu gedung, atau ke kafe gitu ya, atau ke restoran atau ke mall. Di sini yang ngetren emang kayak ke taman, jadi benar-benar interaksi sama masyarakat gitu. Seru banget Mas Rusli. Wah, kalau saya sendiri malah seruan di masjid ini, nggak perlu keluar uang tapi dapat banyak. Ya itu juga sama lah, Malaysia, Indonesia. Pokoknya teman-teman insya Allah nggak bakal kelaparan selama bulan Ramadan. Ya nggak bakal kelaparan, Mas, karena kan puasa. Puasanya lapar dong. Berarti tempatnya itu luasnya kira-kira seberapa tuh? Katakanlah selapangan bola atau setengah lapangan bola untuk khusus buat pasar Ramadan ini. Kalau bazar Ramadannya terletak di banyak tempat. Jadi kayak tiap kelurahan, tiap kecamatan tuh bikin sendiri-sendiri gitu. Dan semuanya meriah. Yang saya lihat ya, mungkin saya juga terbatas jalan-jalannya, tidak sebanyak itu. Tapi kayak yang di pusat-pusat negara gitu, yang tadi saya bilang di Dataran Merdeka, di Kampung Baru, itu berapa ya? Saya nggak tahu ukuran lapangan bola asli gimana ya. Tapi kalau teman-teman pernah ke Dataran Merdeka, ada satu kayak lapangan luas gitu di sebelahnya Masjid Jamek, Masjid India. Nah itu kalau puasa full bakal dipakai buat orang duduk-duduk sama bazar, food truck. Istilahnya ngabuburit ya di sana.
Yes, ngabuburit. Persis ngabuburit. Betul. Berarti sana juga ada ngabuburit ya? Apa namanya sana? Ada apa ya? Nggak sebeken Indonesia yang ngabuburit gitu sih. Cuman orang ramai. Dan ini bisa maksudnya dinikmati sama semua orang. Malaysia ini kan agak terkenal dengan ini ya, dengan pembagian ras gitu, tiga Malay, orang Melayu, orang Chinese, Cina, dengan orang India. Nah kemarin saya pengalaman sendiri, bazar Ramadan, terus food truck, makanan-makanan gitu nggak cuma terbatas untuk teman-teman Muslim. Jadi ada juga orang-orang Cina yang datang yang enjoy, yang benar-benar kayaknya cuma cari makan gitu aja, atau kayak ngerasain festive gitu, kayak meriah loh ini tuh Ramadan. Jadi mereka ya juga nggak yang terus pakai shawl, enggak, ya pakai kaos biasa aja kayak jalan gitu. So, enjoy. Jadi Ramadan really the celebration for all, only for Muslims. Iya. Baru tadi siang saya lihat salah satu YouTuber, kalau nggak salah asal Singapura gitu, datang ke Malaysia baru tanggal 26 kemarin kalau nggak salah. Itu kontennya sudah hadir mengenai Ramadan di Malaysia. Berarti dalam arti itu di pasar Ramadannya, dan itu belum maghrib. Berarti kan salah satu contoh bahwa itu bazar Ramadan diperuntukkan untuk semua orang. Ternyata itu tidak hanya batas buat Muslim saja. Toleransinya kuat berarti sana ya? Ya, to some extent. Wah, bagus ini. Berarti ayo audiens yang pengen iseng-iseng ke Malaysia buat merasakan bazar Ramadan, nggak apa-apa, ayo. Rombongan ke sana. Kita masih punya 5 hari kok. Nggak apa-apa, kan masih ada next tahun depan ini. Insya Allah. Rencana Mas Aun pulang nggak Lebaran? Saya pribadi enggak, karena sekalipun perbatasan sudah dibuka, tapi mau nggak mau memang tiketnya masih mahal banget. Jadi bukan mahal banget sih, kalau dibandingin sama ke Papua gitu kayaknya masih lebih mahal ke Papua deh, atau ke Bengkulu atau ke Aceh gitu lebih mahal. Cuman untuk biasanya yang tiket Kuala Lumpur itu murah banget. Untuk info teman-teman, kalau AirAsia lagi promo itu bisa 700 atau 1 juta PP dari Surabaya ke Kuala Lumpur and back. PP itu 700 sampai kalau 1 juta promo itu. Kalau normal ya paling nggak 1,5 lah atau maksimal 2. Nah itu lebih dari itu untuk bisa pulang di Lebaran. Jadi kayaknya enggak dulu deh. Oh, di Malaysia juga ada anak-anak kecil yang main mercon gitu nggak Mas? Sorry. Oh banyak banget, banyak banget. Kemarin yang unik. Saya pribadi kan sebenarnya kayak agak jengkel gitu ya kalau orang habis pas lagi terawih gitu dar gitu. Kayak ya Allah ini ganggu banget, makanya mau selesai dulu gitu. Ternyata kemarin jadi alhamdulillah teman-teman, Muhammadiyah ini PCM Malaysia itu punya salah satu PCM dengan print terbanyak di dunia. Kita alhamdulillah sudah punya 9 yang established, 8 atau 9. Kemarin baru ada lagi 2, satu di Pulau Pinang, Pulau Penang itu kalau tulisannya, sama satu lagi di Ulang. Nah, di ke-10 pimpinan ranting ini, kalau tidak salah 6 apa 7 diantaranya, semua mengadakan sholat Isya, sama iftar, sama taraweh, sama tausiah gitu-gitu. Jadi udah kayak ngerasa di rumah lah, sekalipun secara fisik saya nggak ada di Indonesia, tapi I feels like home. Itu. Nah, habis terawehan yang kayak masih jam 8:30 Malaysia gitu. Anyway, sini isyanya jam 8.40-an apa ya? Jam 9. Jadi jam 9:30 itu kayak masih sore lah. Nah, jam 9:30 ini bapak-bapak prim yang ini nyumut mercon. Ini sama aja, kulturnya juga sama aja. Gantian berarti, selamanya bapaknya yang main. Iya, ini bukan malah nggak gantian, ini bapak ya full. Dan itu intermezzo lah, selingan. Jadi seru juga, kalau nggak salah ini agak ketat ya peraturan ini. Cuman belakangan saya nemu kayak pedagang yang jual mercon tuh banyak gitu loh. Kayak cuman dagang tahu bulat gitu, dadakan. Tiba-tiba bikin mobil pickup gitu, terus belakangnya isinya mercon semua. Banyak banget, lumayan lah, kayak saya nemu di jalan tuh beberapa kali loh. Ternyata nggak harus ke toko ya, maksudnya. Apakah ini legal, apakah ini... Ternyata nggak di Indonesia, nggak di Malaysia sama-sama ya. Ada aja bocil yang main mercon ya memang. Ada aja, ada. Oh iya, dan Aun. Pertama kali merasakan Ramadan di Malaysia ya. First time ya?
Yes. Apa sih ya? Kan ada culture shock yang Mas alami, yang Mas Aun alami. Betul. Apa aja itu culture shocknya? Biar kita nggak Wah, kaget yang gitu, paling biar datang nggak kelihatan deso banget atau gimana gitu. yang paling kacau makanan sih. Makanan tuh kayak wow gitu, kayak ini beneran ini gitu. Kalau di so sorry kalau ada Malaysian di sini. This is just for sharing, guys. So this is my first time when 2016, like 5-6 years ago. So it's not now. Jadi kayak 2016 itu saya pertama ke Malaysia, hari pas landing itu langsung buka. Jadi berangkat saya itu jam-jam pagi apa siang gitu. Landing, sholat asar, pembagian kelompok, terus buka. Nama programnya Mubalik Hijrah Internasional. Jadi ibaratnya kayak KKN gitu atau kayak penyebaran dai-dai Mubalik. Tapi tahun 2016 itu ke Malaysia. Jadi nggak hanya di Surabaya, ada juga di Malaysia. Nah, saya dikasih buka itu namanya nasi tomato. Itu kacau sih. Nasi Tampilannya tomato, menggoda. Nasi tomato. Ada nggak ya di Upin Ipin? Ada nggak? nasi tomato. Oh, bukan dong, itu British dong. Cuma gitu. Nasi tomato ini nasinya sendiri kalau nggak salah udah warna merah, terus ada kayak saus gitu. Of course ada tomatonya sendiri, namanya aja nasi tomato. Sama ayam. Jadi, dan potongan ayam Malaysia itu 2 kalinya Indonesia, teman. Jadi kalau teman-teman di Indonesia cuma dapat kepak sayap segini gitu, nah Malaysia bisa 1,5 kalinya. Kalau teman-teman dapat dada di ini Hisana Fried Chicken HFC yang biasa yang 12.000 itu, nah di Malaysia itu yang standar itu yang jumbo, yang 12. Itu yang standar. Jadi ayamnya segede itu, biasa, nggak diolah yang macam-macam, nasinya warna merah. Itu kan kayak wah, bakal jagoan banget. Ternyata pas dimakan zong. Jadi kurang tasteful gitu loh, kayak rasanya itu banyak ininya, banyak ornamennya, tapi rasanya nggak di sana. Jadi kayak makan saus doang, kayak makan saus. Nah, tapi itu dulu ternyata ya mungkin beda masak atau beda monumen, beda momen, beda ini aja ya. Pengalaman. Setelah itu saya akhirnya suka juga. Nah itu satu. Apalagi ya kalau nasi kerabu. Nasi kerabu ini nasi yang warnanya biru. Kalau teman-teman lihat mesti penasaran. Antara Warna penasaran biru? pengen beli atau warna biru like warna biru. Biru yang benar-benar biru gitu. Biru dari mana birunya itu? Biru kayak gini. Ini kelihatan biru nggak? Putih biru gini ya. Ini kayak double kayak gini gitu kayak. Nah, yang nasi kerabu ini nasi khas dari daerah Kelantan, daerah Pantai Timur sana. Apa namanya? Dia rasa saya lupa ya, nasi kerabu itu ada rasanya nggak ya nasinya? Pokoknya campurannya nanti ada daging, terus agak masam-masam manis gitu. Ada gurihnya juga, campur jadi satu. Khas, agak amis-amis karena ikan. Ikan apa daging ya? Di mix gitu lah. Ini khas makanan pesisir sana, pesisir timur Malaysia. Nah ini orang juga biasanya udah expect kayak ini bakal gimana rasanya. Nggak semua orang suka. Terus apalagi ya es itu udah kacau. Malaysia ini kalau ibarat ini kan ini ya potong kaki ya. Jadi esnya itu full gula kayak diabetes gitu. Teman-teman masih pernah lihat yang Milo 1 kaleng itu ya, Milo yang 2 kilo itu, terus diisi susu kental manis 1 kaleng, terus diisi air panas sedikit, sama sisanya es batu. Itu real di Malaysia itu ya begitu itu. Jadi kalau teman-teman punya kesempatan, nanti bakal ngelihat namanya es sirap Bandung. Es sirap Bandung itu es sirup rambus ya kalau di Indonesia kayak mawar-mawar gitu. Warnanya merah jreng. Terus dikasih susu kental manis, jadinya pink. Pinknya tuh kayak pink cat. Jadi kayak es tahu, bukan es tahu, es teler gitu, tapi nggak ada isinya. Jadi pure cuman es sirup rose, mawar, sama kental manis itu satu. Terus nanti ada mangga, ada keladi. Keladi itu taro. Taro itu apa? Ubi ya.
Terus nanti ada, itu Iya. sama kayak kalau teman-teman ke toko cat bangunan gitu. Yang Sorry to say, air. ini cuman just to illustrate ya, ini in a fun way. Nanti kalau ada yang tersinggung bisa ngomong saya langsung. Enggak. Cuman maksudnya kalau dilihat dari luar itu kayak ini pink, satu lagi kuning, satu lagi ungu, satu lagi hijau, yang maca, yang benar-benar yang kayak, dan itu tuh ditimba-timba besar gitu loh. Nah itu Berarti kalau awal tuh kayak bagus dong, berwarna. Kan berwarna iya berarti. berwarna banget. That's so colorful. Itu kayak yang nggak bisa diminum gitu. Tapi once udah ngerasain kayak oke, enak juga. So, Iya. itu sih paling culture shock-nya seputaran itu. Kalau masalah ubudiyah kayak terawih apa, samalah kalau teman-teman di Indonesia sholat di masjid-masjid Nahdiyin lebih kurang sama. Jadi kayak ada pujian-pujiannya dulu di sela-sela itu apa namanya tahiyatul ihram dengan takbiratul ihram dengan tahiyat akhir itu ada bacaan-bacaannya juga lebih kurang sama. Jadi untuk bilang culture shock nggak juga sih kalau teman-teman sering sholat di masjid yang bukan Muhammadiyah. Jadi kalau di ubudiyah itu udah itu doang, kayak makanan doang sih yang bikin kaget. Itu masih Iya, iya. Berarti kesamaan yang pertama tadi kesamaan di minuman ya mungkin lebih colorful ya. Kalau Indonesia kan mungkin lebih bervariasi isinya. Tapi kesamaannya ya itu memiliki risiko diabetes yang sama. kacau kalau mereka nggak bisa dilawan sih diabetes kayak ini bener ini orang tuh kayak gini. Iya. Saya penasaran malah nasi tomato itu kayak gimana sih? Apakah makan nasi sama saus atau bagaimana itu? Iya. Iya tapi pula. sausnya kayak full ngelingkupi nasinya gitu. Dan ayamnya nggak tasty. Ayamnya itu gede tapi dalamnya nggak di sana jauh sih. Itu mah makan saus lauknya nasi. Bisa dibilang. Tapi kalau nemu kedai atau restoran yang oke juga. Oke. In terms of makanan, Indonesia menurutku masih lebih enak. Tapi kalau kayak cari pengalaman baru, Malaysia juga. Itu. Oh, berarti kalau katakanlah Mas Aun ini iseng-iseng waktu makannya gini, saya tak lari ke soto Lamongan aja yang di Malaysia gitu aja ya. Of course, betul. Kayak kalau udah jenuh atau kayaknya aku nggak bisa makan ini deh. I can't take it anymore, guys. Pergi ke Wasola. Gitu. Sotonya soto Lamongan pula. Lamongan yang ada koyanya. Lamongan di mana-mana ternyata ya. Nggak bisa itu kalau bukan di Wasola. Saya belum nemu sih soto koya soto Lamongan yang seenak di Wasola. Karena yang benar-benar ada koyanya, warnanya kuning, terus kentalnya nggak lebay, tapi juga nggak encer. Ya, Wasola. Oke. Itu ada masak Lamongan ya. Wah, dimanapun Lamongan itu masakannya selalu cocok gitu ya. Lamongan Gresik sih itu. Apa Lamongan Tuban ya? Lamongan Gresik. Karena ternyata fun fact, beda koki itu bisa rasa. Dan bedanya itu bisa kayak orang kalau didal tuh kayak aku nggak bisa makan ini gitu. Kalau nggak salah itu orang Gresik sama Tuban apa ya nggak bisa ketemu cita rasanya kalau sudah makan Indonesia di sini. Tuban terlalu manis apa Gresik yang terlalu manis gitu atau salah satunya terlalu asin. Gitu deh. Anyway, itu deh. Monggo Mas Rizal. Oke. Apalagi kan tahun ini Lebaran nggak pulang ya? Yes. Kangen keluarga nggak? Oh, sini nggak usah ditanya. Oke, kebetulan juga ibundanya ikut join di sini. Oh iya. Iya. Saya nggak lihat Ibu. Assalamualaikum. Salam. Partisipan. Monggo, Bunda Lulu silakan disapa. Teman-teman. Ini sama teman-teman PPI di kampus. Halo Syal. Nge-zoom gitu. Live Instagram. Live YouTube. Oh iya. Halo Labib. Halo teman-teman semua. Ini anggota IMM wannabe. Oh iya, kamu lagi Ini teman-teman. Oke. Udah ya, ini ada ibundanya berarti
mungkin sedikit mengobati rasa kangennya lah. Mute di mute. Sorry di mute. Mas Awan masih ke mute. Siap, thank you. Nah, oke. Ya, halo. Masuk. Itu. Oke, Bunda. masuk ya. Oke. Masuk. Oke. Berarti berikutnya, Mas. Tadi kan kita sudah bahas mengenai culture shock makanan, minuman, ibadah dan sebagainya. Ya kan? Aku pengen tahu nih Mas Aun ini. Karena kan kemarin ketemu kan singkat banget ya. Nggak sampai tanya-tanya terlalu dalam. Masnya bisa sampai ke Malaysia ini gimana ceritanya? Apakah ketemu Upin Ipin atau habis bertarung melawan Boboiboy atau gimana ini? Alhamdulillah 2016 saya dikasih kesempatan sama madrasah, sama sekolah saya, Madrasah Muallimin Muhammadiyah Yogyakarta, untuk jadi salah satu partisipan Mubalik Hijrah Internasional. Jadi ini salah satu gebrakan dari Muallimin. Merespon ini aja, satu mungkin agenda menyambut menuju 1 abad Muallimin tahun itu. Kemudian apa sih yang bisa kita offer gitu, apa sih yang bisa kita lakuin lebih dari hanya Mubalik Hijrah di Indonesia. Jadi kita memang sudah rutin sejak zaman dulu, kalau dulu zamannya Buya Syafi'i Ma'arif, beliau di Benum ya, kader Benum apa ya, di Sulawesi apa ya kalau nggak salah. Nah, alhamdulillah fast forward saya dapat kesempatan di Malaysia. Nah, ini benar-benar bukan Malaysia yang saya bayangkan. Jadi kalau teman-teman kayak bayangin Kuala Lumpur itu di KLCC, di yang Twin Tower itu ya, Menara Kembar, terus kota yang keren banget. I was not posted there. Jadi aku barusan datang, tadi itu makan nasi tomato, terus kita ada kayak satu base camp sementara. Terus kita disebar ke penjuru Malaysia. Disitulah saya ngerasa bahwa, oke, Indonesia actually not that bad. Indonesia oke juga, Malaysia toh juga punya tempat-tempat terpencil yang jauh terpencil daripada Indonesia. I mean, kita itu 8 jam apa 9 jam gitu perjalanan dari Kuala Lumpur. Kayak ini ke sini, dan sampai sana harus dijemput pakai kendaraan pribadi. Di situ saya ngerasain akhirnya, oh Malaysia itu punya desa juga yang kampung namanya orang asli. Jadi orang-orang yang kayak masih lumayan ini percaya adat, to some extent, kayak masih ya belum sebegitunya lah, belum sebegitu modern. Kita di pos di sana terus selama 2 minggu. Di situ yang benar-benar pelajaran hidup lah. Kayak kalau teman-teman membayang, karena kita kan sharing gitu ya. Saya dapat internet aja itu susahnya setengah mati. Itu tuh benar-benar di tengah danau, di tengah hutan, yang kalau keluar ke pom bensin terdekat aja itu kayak masih 15-20 menit pakai mobil. Itu jauh banget. Nah, di situ lumayan lah, kayak ada pressure-nya ada, terus jamaah juga bukan yang banyak banget. Akhirnya di minggu ketiga kita dibawa ke Kuala Lumpur, ke kotanya. Di sini saya baru ngerasain kota. Terus wow, ternyata keren ya Malaysia gitu. Terus jalannya, tolnya kayak kenceng banget, kayak enak. Terus satu waktu kita dimampirkan ke International Islamic University Malaysia, ke kampus ini ya. Di situ kayak menarik. Ternyata saya find out saya punya alumni yang ada stay di sini. Bisa ditanya-tanyain. Jadi oke, ini kayaknya jadi opsi yang menarik deh. Plus saya dulu pengen masuk hubungan internasional. Nah, ketimbang saya susah-susah mempelajari SBM, senam dan sebagainya. Senam susah ya emang dari awal ini. Tapi kayak SBM macam-macam, UGM atau I'll take Malaysia. Karena lihat biayanya gitu. Zaman saya nggak terlalu mahal ya. Dikomparasikan dengan internasional kelasnya UMY contohnya, atau internasional undergraduate programnya UGM, malah lebih mahal di Indonesia, di Jogja.
Jadi dengan biaya segitu, menurut saya, oke, Malaysia mungkin punya kesempatan Worth lebih it baik. ya. Yes, true. That is so true. Plus saya dulu emang ngejar, aku hubungan internasional nih. Kalau mau expand lebih ini, kalau mau mengembangkan karir, mengembangkan kayak pengalaman, kayaknya juga harus di komunitas yang internasional juga. That's why I choose Malaysia over Indonesia. Juga saya ngelihat kayak dulu itu banyak konferensi gitu loh di Malaysia itu di Kuala Lumpur. Kayak non-stop. Kayak, oke, dan alhamdulillah it happens. Banyak potensi kayak tadi itu aja, kayak tiba-tiba ya itu emang kita komunitasnya begitu di sini. Jadi bukan yang kayak kebetulan ya memang ketemunya orang-orang itu, teman-teman dari Arab, dari Afrika, dari Asia Tengah, dari Asia Timur, dari Asia Selatan. So that is my short or long story why I came to IAUM. Dari satu kegiatan menyadari bahwa ini masuk. Untuk pembelajaran kuliahnya pakai bahasa apa? Bahasa Melayu kah atau bahasa internasional? Kalau saya karena ilmu politik, concernnya di international relations, ada satu kayak fokus gitu atau beberapa fokus lain. Jadi ngomongnya pakai bahasa Inggris. Semua yang non kita punya namanya Fakultas Humaniora sama FAI itu digabung. IRKHS, International Revealed Knowledge and Human Sciences. Jadi kita di ilmu politik sama teman-teman yang bahas Quran Sunnah itu digabung. Satu fakultas. Satu fakultas. Beda jurusan. Nah, di situ yang bedain. Jadi kita tetap harus punya kapasitas bahasa Arab meskipun tidak setinggi dulu. Dulu itu kayak ibarat IELTS-nya. IELTS itu bahasa Inggris ya. Nah, ini tuh bahasa Arab tuh harus equals to IELTS-nya itu 5. Itu tinggi banget. Zaman saya alhamdulillah berkurang. Penting karena ya kita aja namanya International Islamic University. Pengennya ada integrasi gitu antara ilmu Quran, ilmu wahyu, ilmu agama sama ilmu sosial humaniora. Jadi bahasa Arab sama bahasa Inggris ini ya, bahasa pengantar utamanya. Melayu itu kayak bahasa keseharian. Yang paling sering itu ya bahasa Arab sama bahasa Inggris ya. Yep, bahasa resminya. Terus masnya sekarang tinggalnya ada asrama khusus atau sendiri? Itu yang saya suka dari dengar nggak? Lagi kenceng-kencengnya geledek. Oke, yang saya suka dari Malaysia, kebanyakan kampusnya mereka pakai style. Jadi asrama buat mahasiswa itu benar-benar. Bentar, masih kerucut. Sudah, monggo. Oke. Kalau di Malaysia sendiri, kebanyakan kampus mereka punya asrama. Jadi apalagi IAUM, alhamdulillah yang banyak mahasiswanya dari luar negara, kita disediakan pilihan asrama dari yang paling ekonomis budget sampai yang eksekutif yang seharga hotel. Ada juga. Saya di asrama paling ekonomis. Gimana di asrama itu? Kalau misal milih kelas yang ekonomi atau gimana? It was so fun. Pengalamannya gimana? Susah sih akan dibandingin. Jadi biasanya opsinya kalau teman-teman stay di asrama atau stay in campus atau off campus. Jadi kalau di kampus teman-teman bisa milih asrama dari yang kelas ekonomi paling ini bukan kelas ekonomi ya, dari kelas yang paling biasa gitu standar sama sampai kelas yang paling lux gitulah. Itu murah banget kalau menurut saya karena cuma 2.500.000 satu semester. Include wifi, air, furniture, kasur, apalagi lampu belajar, meja belajar, semua lengkap lah pokoknya. Itu murah banget, kecuali makan, bos. Makannya pun bukan relatif, memang jauh lebih murah kalau udah di dalam kampus. Jadi kayak nasi ayam gitu kalau di kampus masih nemu yang RM5 atau RM6. There is no such thing as singgit, RM2 mail ya. Gak ada ceritanya ayam 2 potong cuma RM1. So cheap. So you're not gonna find any RM2 here.
Satu potong tuh at least berapa ya? Mahal lah. Fun fact ini. Ya fun fact. So nggak ada dong. Kalau mau guyon, nggak apa-apa sih. Cuman paling garing aja. Kalau tiba-tiba teman-teman ke Malaysia terus nanyain ke kedai gitu. Kak, nak beli ayam 2 singgit nanti paling diketawain. Anyway, itu jadi lebih murah makanan di asrama. Kalau teman-teman ngobrolin bandingin dengan orang yang stay di apartemen, itu perbandingannya kayak bisa berapa kali lipat ya. Teman saya itu stay di satu unit, isinya 3 kamar, sekitar 5 juta, 7 juta 1 bulan. Jadi ini bukan mahal juga sih kalau dibandingin sama Jakarta misalnya. Kan kalau bandingin Kuala Lumpur, apple-nya Jakarta ya atau Jabodetabek. Dengan biaya itu sebenarnya kalau unitnya sih lebih bagus daripada misalnya kita ngomong Kota Kasablanka gitu atau daerah-daerah mana. Tapi tetap aja itu kayak mahal banget buat student tuh, buat mahasiswa itu 5 juta sampai 7 juta, bahkan ada yang sampai 10 juta kalau yang ini yang bagus banget. Itu rentang harga apartemen di Kuala Lumpur. Jadi monggo silakan dipilih kalau yang mau stay di kampus bisa, yang mau stay di apartemen. Cuman yang nggak bisa nggak bisa diganti sama orang yang stay di apartemen. Kalau orang stay di asrama itu pengalaman hidup barengnya. Jadi kita bisa tahu kebiasaannya orang Afrika, orang India, orang Arab, orang mana lagi, orang Cina, orang Malaysia. Itu tuh wah kumpul membaur jadi satu. Jadi ya ada serunya, ada kacaunya juga. Berarti enaknya ya namanya hidup bareng gitu ya. Ya, betul. Kita senang gitu. Betul. Kalau misalnya galon habis, bingung carinya. Kalau misalnya gas habis, ribut dulu baru iuran gitu. Kita provided, alhamdulillah. Kita minum unlimited, jadi mau ngambil kapan aja, panas, dingin, normal. Oke. Ini tak lihat jamnya ini 16.50 ini. Ya. Banyak sih yang pengen saya tanyakan ini. Cuman biar audien aja lah yang tanya ya. Oke, informasi lagi saya ulangi bahwa setiap ada pertanyaan yang menarik akan dipilih 4 penanya yang akan dapat saldo e-wallet berupa ShopeePay untuk 4 orang pemenang. Oke, silakan yang mau nanya ini kita pilih nanti. Oke, monggo untuk sesi berikutnya sesi cerita jawab. Saya persilakan untuk audiens entah yang ada di Zoom maupun di YouTube, silakan ajukan pertanyaan kalian, ya kan? Nanti dari admin akan memberikan saya siapa nanya, lalu akan saya bacakan. Oke, silakan. Monggo yang mau chat atau yang mau raise hand, tanya langsung. Masa saya pengen tanya langsung aja, nggak perlu lewat chat. Gimana? Boleh. Tuh. Boleh, silakan. Raise hand. Boleh, ada nggak? Kok nggak? Ini siapa ini yang lagi on cam? Ada Mas Fajar Aminullah. Fajar Aminullah dari mana ya? Ada Gizelena Flardiansyah. Ada Mas Rois Rafiqur Rahman. Monggo. Kok belum ada nanya ini? Ini nggak pengen saldo ShopeePay ini, menjelang lebaran loh ini. Lumayan. Ini buat semangat ini apa? Mustahik ya kalau pemberi itu. Ya, Muzaki. Muzaki, sorry. Saya penerima. Ini ada yang assalamualaikum, waalaikumsalam. El Sukma. Pak El Sukma, apakah mau nanya atau mau tanya langsung? Silakan raise hand. Dia bisa tanya langsung ini. Bisa atau unmute. Ada? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Mas Yusril, Mas Alon. Halo Mbak Sukma. Mau nanya kah ini? Siap, sorry Mas Sukma. Iya, mau nanya sedikit sih buat Mas Alon.
Iya, saya paparin aja. Monggo, silakan. Perkenalkan diri Ya, dulu. ya semuanya perkenalkan, nama saya Vika dari Lazismu Jawa Timur. Oh, halo Mbak Eh, Vika. Ya, Mas Aun. Dari cerita-ceritanya tadi sounds interesting gitu ya, suasana Ramadan di Malaysia. Sebenarnya nggak terlalu jauh beda gitu dengan culture di Indonesia pada saat merayakan bulan Ramadan gitu kan. Mau tanya aja, kalau di Indonesia ini kan kita paling marak pada saat Ramadan, kegiatan sosialnya adalah bagi-bagi takjil di jalan nih. Nah, kalau di Malaysia, kegiatan sosial apa sih Mas Aun yang paling sering banget dilihat atau paling sering banget direportkan gitu di Malaysia? Boleh di-share sama teman-teman kita di Lazismu Jawa Timur khususnya. Kalau di jalan, saya jarang banget nemu orang yang bagi-bagi iftar. Kita kan kayak di tiap lampu merah, apalagi di kota besar, hampir pasti ada ya, at least kolak Ya. atau air putih gitu. Itu kerennya Indonesia sih. Saya nggak tahu, ini berkaitan sama aturan, mungkin nggak boleh bikin kegiatan di jalan, maybe karena bikin macet dan sebagainya. Atau pure karena orang Malaysia mungkin lebih suka yang sistematis, atau mungkin lebih suka yang organisir di gedung gitu. Lebih banyak di ini sih, di kayak masjid pasti, terus apa namanya, kayak kita di kampus gini, kemarin itu ada satu inisiatif yang keren lumayan. Jadi kita kan biasa ya anak-anak mahasiswa ini makan cuma nasi sama telur ya, nasi telur sambal atau nasi telur kecap. Ada satu inisiatif dari alumni, dari banyak ini orang untuk mahasiswa disuruh datang ke kantin, terus mereka disuruh ngambil makanan sesuka hati. Oke. Terus nanti mereka yang bayarkan. Itu kayaknya bakal jadi ngetren juga. Cuman kalau untuk yang program sosial gitu, enggak. Kita normatif di Malaysia. Zakat itu pasti, terus sedekah-sedekah yang program-program di masjid, program-program di sekolah, di gedung, di kayak yayasan-yayasan gitu. Nggak semasif di Indonesia sih. Itu Indonesia itu kayak no wonder ya, Indonesia itu kan dicap sama, bukan dicap, di survei kemarin sama siapa itu negara paling dermawan gitu. Masyarakat paling dermawan. Gitu deh. Oke. Ini Mbak siapa tadi yang nanya? Mbak Vika ya. Mbak Vika itu sering bagi takjil ini. Pastinya. Kayaknya sih. Makasih Menarik. Mas Yusril sanjungannya. Insya Allah. Oke. Oh, Oke. Terima kasih Mas Aun. ya, terima Sharing-sharingnya kasih. tadi. Oh ya, ada kakaknya Mas Anu ini loh. Halo. Siapa? Mas Ulun? Iya. Mas Ulun ada barusan join. Barusan Halo, join. Mas Ulun. Oh, itu kangen ini ya. Oh, lagi di studio. Di studio. Kangen-kangen Mas ini. Lagi mau ngisi acara buka bersama. Mantap. Duta, Sela on Seven. Mau dakwah. Dakwah bil art. Masya Allah, tabarakallah. Siap. Ini paling jauh juga ada dari Kalimantan Selatan, Pak Sani. Oh, Assalamualaikum Pak Sani. siapa? Pak Sani. Halo, Pak Dari Sani. Kalimantan Selatan. Oke. Ini ada 2 pertanyaan lagi nih. Yang pertama dari YouTube atas nama Dani Mustam. Assalamualaikum Mas Aunil. Bagaimanakah kehidupan remaja di Malai termasuk selama bulan Ramadan? Kehidupan remaja di Malaysia. Saya agak takutnya bias ya, karena saya sendiri stay-nya di kampus, lebih banyak kegiatan juga di kampus, atau kalau di luar juga sama bapak-bapak. Remaja sih ya, saya paling bisa ngomongin yang seumuran ya, bukan yang 14 ke 20 gitu, tapi yang 20 sampai 25. Remaja tua, dewasa tanggung. Sama sih, ya ngapain coba? Ada yang ke masjid, ada yang main juga, nge-game, ada yang ke perpus. Perpus Malaysia bagus-bagus anyway.
Enggak sih, perpus kampus bagus-bagus. Malaysia juga enggak segitu bagus. Perpus kampus, jadi ada juga yang kegiatan di sana. Tidur sama lah, nggak jauh beda. Berarti antara Malaysia sama di Indo remajanya hampir sama ya? Sama. Kita main Mobile Legends juga, main Uno? Uno iya sih, tapi mungkin kayak di kafe atau lagi nongkrong ini ya. Bukan yang kayak di kamar gitu. Sama. Kegiatan main kamar tuh ya paling kayak ML, Valorant, PUBG gitu. Mainnya main Mobile Legends sambil ngopi atau main Uno. Enggak dong, Ramadan nggak bisa dong. Oh, iya ya, kan ngopinya malam. Habis buka ya. Iya, berarti hampir sama juga ya Mas Dani Mustam di YouTube ini. Kemudian ini dari Pak Sani, Lajismu Kalsel. Apa kira-kira kultur di sana dalam bulan puasa yang wajib diadopsi di Indonesia? Yang wajib ya. Dalam banyak hal, malah saya ngelihat Malaysia lumayan banyak belajar dari Indonesia. Satu itu tadi mungkin nggak bisa juga sih. Apa ya? Kegiatan sosial kita punya, kegiatan keagamaan, tausiah kita lengkap. Di kampus saya itu baca 1 kali tarawih 1 juz itu bukan cuma 10 hari terakhir dari hari pertama. Jadi dari awal kita udah 1 juz. Indonesia juga mungkin enggak sih ya, itu lebih ke beberapa masjid mungkin cocok, beberapa yang lain mungkin nggak cocok. Yang bisa dibawa Indonesia apa ya? Kayak ngomong ini, kayak kemarin di medsos gitu ya, kita kan seringkali masih agak debatable tuh masalah Satpol PP razia warung. Di Malaysia itu orang biasanya udah tutup sendiri karena mereka tahu ya, mungkin kalkulasi pasar juga. Nggak tahu saya ada aturan khususnya untuk nutup warung apa enggak. Tapi dendanya itu dikenakan ke si yang tidak puasa itu sendiri, bukan ke warungnya. Tahu saya sih gitu. Jadi kalau teman-teman Muslim, seenggaknya bermuka Melayu. So, kalau lumayan stereotyping sih orang sini, lumayan stigma gitu. Kalau teman-teman mukanya Melayu, padahal teman-teman Buddha misalnya atau Hindu, itu bakal nanti ditanya. Nah, kalau ternyata beneran Muslim dan kena, mungkin kalau nggak salah, kalau makannya di publik ya, kalau dimakan di kamar sendiri ya urusan nafsi-nafsi lah sama Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau makannya di publik bakal didenda. Mungkin itu bisa jadi hal yang baik kayak di Indonesia. Jadi nggak perlu kayak ngehukum tokonya karena orang juga bisa nggak puasa kan, orang juga bisa head, nggak semua orang juga masak. Terus oke kalau mau dibuka. Tapi dendanya dikenakan ke individu masing-masing. Terus kalau teman-teman misalnya mukanya udah kayak Cina gitu, ini bukan rasisnya ya, tapi kayak ini yang terjadi di sini. Teman saya itu mukanya agak bukan kayak Melayu, padahal dia Muslim. Dia makan siang gitu, kayak fine aja. Ini yang saya lihat dari stories, nggak tahu, saya belum recheck, reconfirm. Tapi itulah, nggak ada sih menurut saya yang istimewa banget, normal, standar. Tausiah, kajian, semuanya ada di kedua negara. Oh, wah. Berarti, ini harus wajah Melayu ya. Kalau intinya kalau Anda nggak punya wajah Melayu, boleh makan di pinggir jalan. Gitu ya. Wah, ini rame nih. Apakah ada perbedaan di Malaysia untuk penentuan awal puasa? Ada. Apakah juga di Malaysia ada Lebaran yang tidak bareng? Oke, dimensi politik. Ini kebalik. Ini saya namanya miring-miring ini. Sekarang udah belum? Oke. Udah. Tadi sampai miring-miring gini aku lihatnya tadi. Bisa aja. Tadi yang Pak L udah dijawab belum? Apakah ada perbedaan Lebaran maupun awal puasa sama ya, di Indonesia? Ini saya kemarin kikuk, sebenarnya jujur kikuk saya, karena di Muhammadiyah kan di Indonesia startnya tanggal 2 ya. Sementara saya sendiri kebetulan sedang jadi ketua IMM. Nah,
menariknya tanggal 2 April itu teman-teman KMNU di mana Ulama pelantikan dan kami diundang. Nah, karena teman-teman itu startnya tanggal 3, Malaysia juga startnya tanggal 3. Makanan itu di depan tuh. Nggak ada yang berani makan karena takut ini menjaga perasaan ke saya kalau saya dianggapnya Muhammadiyah yang puasa tanggal. Tapi karena kita mengikuti kondisi ini, kondisi di Malaysia, jadi saya juga ikutnya tanggal 3. Mereka kaget itu. Dulit, ente nggak puasa hari ini. Ada perbedaan. Tapi untuk kayak punya Malaysia nggak punya ini ya, nggak punya lembaga NGO atau CSO ormas yang sekuat Indonesia. Muhammadiyah itu memang dengan segala kerendahan hati, memang banyak dipuji di luar, termasuk di kelas saya kalau lagi kemarin lagi nge-mention tentang civil society, organisasi sipil yang bekerja, yang works, yang beneran lah, yang sipil gitu, dicontohin juga di Jadi untuk ngomongin tentang perbedaan yang sampai ketara gitu enggak sih. Biasanya kita sudah ikut mufti, ikut kerajaan, ikut otoritas terkait, ya udah sampai nama tokna. Oh, iya berarti tunggal ya, berarti nggak ada perbedaan ya. Relatif begitu. Satu penentuan. Karena Islam di Malaysia sebagai agama resmi negara yang apa ya istilahnya? Bukan ya pokoknya agama utama lah. Jadi pokoknya Malaysia itu Islam. Jadi turunan aturannya juga sangat suportif. Sangat formalistik. Oke, lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ini ada pertanyaan yang saya tertarik ini. Oleh apa itu? Dari M. Rois Rafikur Rahman. Ya. Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Raffi. Sebelumnya terima kasih atas sharing-sharing tentang kultur di Malaysia. Ini yang buat saya tertarik di Indonesia. Kultur anak-anak SD selesai sholat tarawih itu ada tugas dari sekolah ngerangkum khutbah keterangan imam tarawih. Iya. Kalau di Malaysia ada nggak kayak gitu? Kalau Indonesia kan habis ceramah tarawih gitu kan langsung nguber imam minta, kalau bahasa saya sih fansign, minta fansign di dunia apa ya kan. Setelah itu selesai sampai Ramadan selesai, entah itu dikumpulin atau enggak kan yang penting ada tanda tangannya. Betul. Nah, anak-anak SD di sana ada nggak kayak gitu? Ini kan iya menarik ya. Saya kok nggak ini ya, saya kok nggak ngelihat itu ya. Mungkin ada di beberapa tempat, tapi sepanjang penglihatan saya, karena saya tinggalnya di kampus dan kalau keluar itu paling cuma ke PRIM atau PCIM yang isinya bapak-bapak. Saya nggak pernah. Tapi kalau mungkin di kampung itu terjadi, Allahu a'lam. Dan menarik, Pak Rois, nanti bisa dibuktikan sendiri. Monggo datang Ramadan tahun depan, insya Allah ada dimurahkan rezeki. Gitu ya, Mas Rois Raffi, panggilannya Raffi ini. Kalau penasaran, sana aja. Tapi nunggu punya anak-anaknya sudah SD ya, misalkan di sana. Gitu. Ini ada dari M. Ferry, bagaimana dimensi politik di sana dalam bulan Ramadan? Berat. Ini mentang-mentang jurusan ilmu politik ini bahasnya politik sama Ramadan ya, Kak? Gimana ini? Apakah banyak banner-banner baliho-baliho yang ada wajahnya orang atau apa? Enggak. Gimana? Sama aja teman-teman kalau nyebutin di sini. Cuman mungkin karena Malaysia populasinya nggak sebanyak Indonesia ya, jadi ya nggak sebanyak itu. Sama sistem politiknya mungkin lain. Jadi kalau misalnya di sana udah banyak tokoh-tokoh politik yang begini terus pakai kopiah gitu ya. Di sini ada meskipun tidak sebanyak di Indonesia. Apa dimensi politik apa? Ini mungkin habis mendengarkan kultumnya Pak Haidar atau Pak Mukti ini. Saya belum update ini. Monggo kalau mau diobrolkan via verbal lisan langsung. Dimensi politik kalau ada sih fan-fan aja sih. Kalau jadi warga negara biasa yang aja juga gas wae. Aman-aman aja ya. Aman-aman aja. Ya gitu-gitu aja sih. Paling ya pemerintah kan ya gitu kan. Jangan-jangan itu sedikit eksplisit. Jangan ini live ya, off the record. Oke, terakhir ini sebagai penutup, ya kan? Step by step, ketika kita ingin ke Malaysia, apa aja yang perlu dipersiapkan? Selain dana loh ya, dana itu pasti.
Satu, pastikan teman-teman punya paspor yang aktif paling tidak 6 bulan sebelum keberangkatan. Jadi yang misalnya sekarang udah tanggal 25 April ya, berarti paling enggak teman-teman punya paspor yang aktif sampai bulan-bulan November 2022. 6 bulan minimal, lebih lama lebih bagus. Mungkin ada yang masih 3 tahun, 2 tahun, better. Punya paspor aktif, nggak usah ngurus visa teman-teman. Alhamdulillah sekarang udah bisa. Jadi turis pun sudah bisa masuk sebenarnya, nggak perlu pakai visa pelajar atau visa pekerja, ekspatriat, no nothing. Teman-teman siapkan itu. Sampai sekarang kita masih perlu asuransi COVID gitu-gitulah ya. Beli aja di Indonesia banyak. Tapi kalau mungkin mau menunggu beberapa bulan ke depan, mungkin ya, belum sure juga, dan mungkin kondisi endemik juga bisa naik ke pandemi lagi. Itu kalau misalnya kondisinya makin baik, ya nanti benar-benar plong. Di Indonesia ini teman-teman, kalau teman-teman dari Surabaya atau Jakarta, lebih cepat daripada ke Balikpapan ataupun Kianak gitu. Atau malah sama lah juga. Ke Malaysia dari Surabaya, ke Kuala Lumpur dari Surabaya 2 jam 40 menit. Dari Jakarta cuma 2 jam. Singapura ke Kuala Lumpur cuma 30 menit. Nah, itu silakan. Biasanya orang-orang kalau ke Malaysia sekalian aja ke Singapura karena sedekat itu guys. Terus udah sih, sisanya siapin tiket-tiket aja, hotel, pesawat. Karena untuk hari ini itu nanti akan dicek. Teman-teman bakal naik pesawat apa, berapa hari, stay-nya di mana. Nah, itu nanti akan ditanya di imigrasi. Itu teman-teman. Mudah ke Malaysia, nggak perlu visa. Masih ada karantina nggak? Sekarang nggak, alhamdulillah. Asalkan enggak ya? sudah lengkap 2 dosis vaksin minimal. Oh, berarti simpel banget ini. Cuman hanya butuh Simple. paspor, tidak perlu visa, Asuransi, sama tiket hotel. sama tiket hotel dan survei tiket pesawat lah. Sama di sana ngapain aja. Ya, itu lebih baik kalau punya. Oke, dan jangan lupa yang paling penting adalah siapkan dananya dulu. Kalau misal gak ada dananya, ini semua nggak kepake ini. Berarti paspor minimal 6 bulan ke depan. Harus ada, lebih lama lebih baik ya. Betul. Itu fungsinya. Nggak perlu pakai visa, lebih mudah. Sama kamu sudah nyampe ke Malaysia, bingung, telepon Mas Aunila Ahmad. Oke. Ya. DM aja @IMM Malaysia, insya Allah kita siap bantu. DM @IMM Malaysia. Bisa kita Pakai underscore? Nggak pakai IMM Malaysia gitu. IMM Malaysia, ya, buat kader-kader IMM atau buat teman-teman yang hadir di sini maupun yang nonton di YouTube, kalau misal bingung ke sana bagaimana caranya, langsung aja ke IG, DM di @IMM Malaysia. Oke, ini ada pengumuman. Siapa aja yang akan dapat saldo e-wallet? Operator. Oke, selamat kepada yang pertama, Mas Dani Mustam yang tanya di YouTube. Kemudian Pak Sani, Kalsel. Terus Ferry, dan yang terakhir Rois Rafiqur Rahman. Silakan DM. Operator nanti cantumkan ya IG-nya Laismu Jatim sama IG-nya IM Malaysia. Silakan DM di IG Laismu Jawa Timur untuk konfirmasi nama-nama ini, ya kan? Kemudian jangan lupa follow dua-duanya IM Malaysia sama Laismu Jatim. Dan tetap jangan lupa subscribe di channel Laismu Jawa Timur karena di sana insya Allah akan banyak info-info, apalagi bulan Ramadan sampai malam takbiran besok, yaitu hari Sabtu, hari Ahadnya itu tetap ada tausiah dan talkshow menarik dan menggugah keimanan maupun keilmuan kita semua. Oke, itu ya. Jadi nanti untuk Mas Dani Mustam, Pak Sani Kalsel, Mas Ferry sama Mas Rois Rafiqur Rahman, silakan DM, ya kan? Itu kalau DM e-wallet. Tapi kalau tanya-tanya mengenai tiket pesawat yang ke kami, kayaknya Malaysia, kami tidak menyediakan. Siap. Iya. Oke, gitu. Mungkin untuk penutup, karena di sini sudah pukul 5.11 menjelang berbuka, ya kan? Saya juga masih nguber cari takjil di jalan, siapa tahu masih sempat, ya kan? Bagi takjil maksudnya. Iya, cari, bukan bagiin. Semoga masih sempat. Alhamdulillah, terima kasih, Mas Ahon, atas partisipasinya.
Apakah ada kata-kata terakhir? Maaf, ada kata-kata penutup dari Ini Mas aja. Aun sebagai motivasi lah. Halo teman-teman, punya mimpi itu nggak salah. Kalau punya kesempatan lebih baik lagi. Jadi punya mimpi dulu. Once nanti ada rezekinya, insya Allah akan dimudahkan. Salam dari depan kampus, depan perpustakaan kampus IAIUM. Semoga semua punya rezeki untuk mampir ke sini. Oke, mantap. Oke, terima kasih Mas Auniela Ahmad atas waktunya. Semoga kita dapat dipertemukan langsung ke Malaysia. Nanti kita bisa banyak-banyak ngobrol di sana ya. Doakan saya juga sampai pribadi bisa ke sana ketemu langsung ya. Merasakan atmosfernya Ramadan di Malaysia yang katanya seru banget ini. Ada nasi tome, nasi kerabu, asira dan sebagainya. Yes. Ya kan? Semoga kita bisa bertemu lagi. Oke, bagi teman-teman atau para audiens yang hadir di Zoom maupun di YouTube, kalau misalnya ingin menyalurkan zakat, infak, sedekah, salurkan ke laismu yang tersebar di seluruh Indonesia maupun Jawa Timur, khususnya di Jawa Timur. Jangan ragu, insya Allah amanah dan akan tersampaikan sesuai dengan kriteria tertentu. Oke, terima kasih. Saya Muhammad Radiansyah bersama Mas Auniela Ahmad. Terima kasih telah mengikuti rangkaian talkshow santai menilik Ramadan di Pengijiran. Semoga dapat membantu info-infonya, ya kan? Dari saya undur diri. Billahi fisabilil haq, fasabilul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you teman-teman. Screenshot Nggak ada yang dulu foto Mas. bersama ini. Oke, terima kasih. Thank you. Jangan lupa untuk nama-namanya bisa DM ya, DM ke @lainjatim. Terima kasih. Oke, terima kasih. Ini bisa live. Ya, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengalirkan cinta untuk hamba lainnya yang lebih berhak menerima, seperti sebulir benih padi tumbuh menjelma berlipat kali. Allah menitipkan rezeki yang kan jadi berkah berlimpah untuk sesama. Bersama Lazismu kita berbagi berkah.